selamat datang di Hahaha Farmasi. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang tips and trick survive di perkuliahan farmasi. Nah kan katanya kalau nggak kenal itu maka nggak sayang. Jadi perkenalkan dulu ya, nama aku Nadia Zahra dari Apoteker UI. Nah hari ini aku ngobrol-ngobrolnya nggak cuma sendiri nih, ditemenin sama teman-teman aku. Yang pertama ada aku Syafi dari Universitas Pancasila dan aku Bella dari ITB. Oke, jadi gue mau nanya nih, kalau misalkan kalian nih mau ulangi dari awal nih kuliah farmasi, apa sih yang bakal kalian lakuin? Bella, ayo duluan deh. Oke, coba ya. Kalau aku sih karena dulu kan kita S1 masih pas lagi COVID ya. Yeah. Jadi kerasa banget banyak momen-momen yang terlewati gitu karena kita harus online di rumah, yang misalnya pas ospek, terus pas awal-awal praktikum pasti banyak. Iya bener banget, praktikum juga banyak yang online jadi nggak terlalu kebayang ya awal-awal. Nah itu sih yang aku paling pengen banget coba ulang kalau bisa gitu. Kalau Lu gimana? gue jujur pas awal-awal tuh karena peralihan, jadi kayak banyak banget kayak kita fokus di online-nya itu kan. Iya, Kayak kita nggak optimalin, kita tuh kalau misalnya di online itu sebenarnya bisa banyak banget loh. Kita bisa webinar atau kegiatan-kegiatan tuh bisa diperbanyak karena online bener. gitu loh. Bener banget Kayak sih. kenapa kita nggak maksimalin waktu kayak apa ya, nyoba-nyoba banyak eskul atau maybe itu kan semuanya online. Jadi Iya, biar Aksesnya bisa jadi lebih mudah iya, ya. aksesnya mudah, terus juga pastinya kalau memang mau daftar apa-apa pasti lebih murah juga. Iya, gitu bener. kan. Dan kita nggak perlu kayak transport kemana-mana Iya. juga. Menurut lo gimana? Kalau gue waktu dulu kan karena kita online ya, terus Zoom, terus Bener. kayak banyak, ngerti gak sih? Kayak off Distraksi. cam Iya, ya. bener, Terus bener, ngapain bener. tidur. Itu Ya, itu kayak kalau bisa ngulangi, kayaknya gue nggak akan kayak gitu lagi deh. Karena ternyata banyak banget materi yang ternyata penting gitu kan. Sekarang baru kerasa. Sekarang ini baru kerasa, apalagi pas PKPA, oh ternyata waktu awal-awal tuh ternyata itu hal yang penting gitu buat didengar gitu sih kalau gue. Kalau gue pengen nanya juga nih, kalau misalkan dari kalian ngerasanya sekarang ya, kan kita udah menjalani PKPN. Iya. Menurut kalian tantangan yang kayak paling kerasa berat tuh gimana sih? Apa sih? Berat nih. Aduh, apa ya? Agak berat nih. Tantangan. Untuk Tantangan dalam hal sekarang. apa dulu nih? Bisa dalam akademisnya, atau mungkin kayak akomodasi, kayak kita kan pasti pindah-pindah Oh, ya, itu iya, pasti iya, kerasa bener-bener. banget ya sih. Mending lo dulu deh, lo kan udah terakhir nih PKPA. Iya nih, bener kan lagi. udah selesai nih ya. Kalau gue Oke. pertama, jadi gue nggak tahu nih gimana. Pindah-pindah itu bener banget. Atau biasa dibilang kayak nomaden. Ya. Kita tuh kalau bener. PKPA tuh nomaden banget. Entah Kita tiba-tiba nomaden. dapet di luar kota, dekat rumah atau Iya. enggak, itu nomaden banget. Tapi tantangannya itu sebenarnya nggak menjadi suatu hal yang berat sih. Malah dilihatnya tuh sebagai hal yang kayak menyenangkan. Karena kita jadi untuk di kita nih apoteker ya, teman-teman mungkin yang pengen tahu, kita tuh ada di 5 tempat di mana kita eksplor di rumah sakit klinisnya, ada apotek juga, terus juga ada di industri sama di government atau pemerintahan, dan tentunya di sini yaitu di distribusi. Jadi dari 5 tempat itu kita benar-benar bisa eksplor apa ya, bisa ngerasain kerja beneran gitu. Iya, Dan itu seru bener-bener. banget. Iya, Jadi iya. challenge-nya itu bukan challenge yang kayak bikin berat. Kita down, Gitu, mental enggak. breakdown Iya, ya, enggak ya? malah jadi kayak ya seru aja Iya, gitu. Jadinya juga jadi fun gitu ya. Iya. Gitu. Kalau lu ngerasainnya oke, lu ke tempat pertama Iya nih, ya. gimana nih? Tapi Tipe lu pasti pertama. kayak apa ya, ekspektasiin apa gitu. Kalau gue sih lebih kayak, karena gue baru pertama kali nih mau pindah tempat nih. Oke. Jadi kayak apa ya? Tantangannya cuma kayak pindah dari daerah satu ke daerah satu yang pindahan. waktu terakhir PKPA di sini tuh hari Jumat, tapi Bener sedangkan banget. Senin tuh harus udah Non-stop kayak banget ya. fit in lagi di tempat baru. Jadi pindahannya kayak gedebak gitu. Gedebak gitu Gedebak, ya. gedebak Iya banget. bener banget. Itu sih Iya. kalau gue. Jadi kalau belum ada tantangan yang terlalu berarti lah, karena baru start lah ya. Oke. Masih panjang lah ya. Sepanjang Masih panjang. perjalanannya. Lo yang nanya lo Kalau- juga harus jawab. Iya. Gimana? Kalau gue sebenarnya yang paling kerasa itu tadi sih yang pindah-pindah. Karena kan kalau ITB kan di Bandung, Oh, jadi iya, tempat juga. PKPN-nya ada di Jakarta dan di Iya. tempat-tempat lain. Jadi kerasa banget dalam satu hari benar-benar harus pindahan. Terus besoknya udah masuk lagi. Nah itu Oke. kerasa capeknya dan adaptasi lagi kan. Iya, Adaptasi. Iya, bener banget. Oke, ngomongin tadi adaptasi, terus kita juga dapat banyak relasi. Ya. Kita coba fokus ke, karena tadi kita ada banyak tuh kan explore. Kira-kira apa sih kayak skill baru yang kalian dapetin nih? Mungkin kalau misalnya dari Nadia kan baru tempat pertama, tapi pasti udah berasa kan ada hal baru yang kamu pelajari. Terus juga yang kayak, oh ternyata tuh mengenal karakter orang mungkin, atau ternyata kerja di distribusi atau di bidang-bidang yang kalian jadi tempat PKPA-nya tuh ada nggak sih skill baru yang kalian dapet?
Kalau gue sendiri ya, karena kan kita kalau di kampus kan lebih ke materi ya. Betul. Kayak ya udah jelasin kalau PBF itu ya CDOB lah, CDAKB gitu kan. Tapi ternyata setelah gue ketemu gue ya, PKPA di sini nih di Swipe RX ya, lebih kebayang banget sih. Oh ternyata kalau APJ di gudang tuh kerjanya ngecek barang inbound lah, cek retur, cek prekursor segala macem. Jadi tuh bener-bener baru berasa dan baru kebayang banget nih ketika pas PKPA kalau kayak gitu sih. Jadi itu skill barunya nambah pengalaman lah ya kayak gitu, kayak oh lebih kebayang ntar kalau misalkan suatu saat gue kerja di PBF nih sebagai APJ, oh yang gue harus lakuin tuh ini loh gitu. Iya benar, kalau gue gitu sih. Dan benar, udah setuju karena dengan kita ngeliat langsung, kita tuh jadi kayak istilahnya dapat kayak probation atau mungkin kayak masa trial. Iya benar. Jadi cobain kita, dulu. iya. Jadi kalau misalnya emang kita kayak salah, itu ya masih oke ya. Jadi istilahnya ketika nanti kita mau bener-bener dapat misalnya dapat kesempatan yang benar kerja di sana, kita istilahnya udah pernah mengalami itu sebelumnya dan bisa menjadi lebih baik lagi. Benar. Dan nggak cuma CDOB, CDAKB dan semua pedoman-pedoman, tapi kita tuh jadi kayak bener-bener real time banget ketika kita nemu suatu masalah atau apa, itu kita benar-benar bisa ngasih idenya langsung juga. Benar. Tapi di luar itu kayak kita juga jadi belajar buat komunikasi juga nggak sih? Kayak kita kan kalau di kampus pasti nggak ada pelajaran cara komunikasi dan lain-lain. Benar banget. Tapi dengan kita ketemu banyak orang baru dengan sifat yang beragam-ragam tuh benar bikin kita jadi belajar. Oh caranya kalau harus ngomong sama ini tuh kayak gini. Iya benar banget. Iya sih. Kalau apa nih? Wah, lo kalau gimana nih? Apa sama kayak gue? Yang lo dapatkan apa ada hal lain yang beda nih dari kita berdua? Sebenarnya gak jauh beda ya. Walaupun kayak tadi di mention kalau ini tempat terakhir, tapi sebenarnya overall dari 5 tempat itu tuh ya baik lagi tentang pedoman up to date. Terus cara komunikasi itu benar banget. Karena dengan dari 5 tempat itu dan dari berbagai macam tempat, itu tuh benar-benar bikin kita jadi keluar dari zona nyaman kita ya. Terus juga kita harus bisa berani untuk mencoba hal yang mungkin sebelumnya tuh kita kayaknya lebih diem, tapi pasti deh kalau di PKPA tuh bakal lebih ngomong banget. Iya, terus jadi lebih lebih punya banyak inisiatif karena memang kalau di PKPA itu kita harus depend banget sama diri sendiri. Iya, mau nggak mau harus itu ya. Gitu sih Kan kita nih dulu S1 farmasi masih agak hahaha lah ya kayak judul talk show kita hari ini. Cuman kan kalau gue sendiri nih dari transisi dari S1 ke apoteker tuh ternyata agak shock ya dari tugasnya, dari segala macam hal. Kalau lu gimana sih cara mengatasi hal itu gitu, teknik belajar apa yang paling efektif pada saat profesi apoteker gitu, karena dengan segudang tugas dan kasus-kasusnya gitu, apa sih yang tekniknya gimana sih gitu buat mengatasi hal itu gitu? Sebenarnya kalau kita PKP pasti pulang tuh udah capek nggak sih? Banget. Pulang tuh pengen udah nih tidur aja gitu kan. Jadi kalau gue biasanya mungkin kayak ada waktu di weekend gitu ya, jadi coba baca-baca. Terus sebenarnya dari latihan soal sih, kayak itu menurut gue ngebantu banget. Kalau latihan soal sama di weekend, jujur itu mungkin untuk kalian yang weekendnya mungkin free ya guys. Oke, gue free. Tapi pasti ada nggak sih ada nggak sih nemu kalau misalnya di weekend tuh ada acara keluarga atau juga ada kayak keluar sama teman juga atau mungkin kadang PKPA sampai Sabtu atau Minggu. Iya, ada juga yang kayak gitu. Apalagi kan di klinis itu kita kayak udah bener-bener pulang tuh untuk tidur buat reset. Kalau gue caranya itu pas waktu real time kita lagi PKPA itu bener-bener fokus banget sih. Fokus dengerin, fokus kayak summary langsung gitu. Jadi kalau misalnya memang ada pertanyaan-pertanyaan yang bener-bener kayak kok ini gini ya, kok gini gitu itu real time langsung ditanya langsung ke preseptornya atau mungkin ke mentor yang waktu itu lagi nge-guide kita gitu. Mungkin dari situ tuh itu membantu banget pas waktu nanti di at the end-nya nanti kita kan akan ada ujiannya kan. Farmasi nggak jauh-jauh dari ujian. Itu jadi keinget ke memorinya tuh langsung inget aja. Gitu sih paling cara belajarnya sama bikin kayak nge-set up schedule apa yang harus dipelajari, apa yang harus dikerjain karena farmasi itu setiap hari pasti ada kan. Iya benar. Tugas ini baru, tugas itu baru. Iya, nggak selesai ya tugas. Iya gitu. Oh gimana?